Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jasmine dengan NIM 2008587 dari kelas 4A PG PAUD. Di sini saya akan membuat presentasi mengenai roadmap mata kuliah komunikasi dalam PAUD. Pada pertemuan 9, membahas mengenai teknik dan prinsip komunikasi bagi pengembangan proses pembelajaran. Ruang kelas dapat mempengaruhi tingkat kenyamanan anak-anak secara langsung dan berdampak pada bagaimana guru mengembangkan lingkungan kelas yang positif bagi siswa. Di setiap kelas, setiap anak pasti ada yang menggunakan bahasa yang berbeda. Dengan adanya keragaman budaya di antara siswa, membuat kita semua harus saling menghormati. Anak-anak suka berbicara tentang budaya dan latar belakang keluarga mereka. Maka dari itu, guru harus aktif menanyakan tentang keluarga siswa, agar siswa bisa menceritakan tentang keluarganya. Dengan siswa berbicara tentang keluarga mereka, itu bagus untuk melatih rasa percaya diri anak. Dengan adanya keragaman budaya pada anak-anak, guru dapat mengajarkan kelas dengan menggunakan bahasa lain dan jaga agar kelas tetap teratur dan terorganisasi. Ruang kelas harus mencakup lingkungan belajar yang stabil dan dapat diprediksi, agar siswa tahu apa yang diharapkan. Dengan mengulangi rutinitas harian yang sama, siswa juga dapat mempelajari kosakata mereka, mengurangi kecemasan yang melibatkan siswa dalam tugas sehari-harinya dapat menciptakan rasa kebersamaan. Selanjutnya, pada pertemuan 10 membahas manfaat media komunikasi dalam PAUD. Cara berkomunikasi untuk anak 2-4 tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama, kasih celotehan anak dengan penuh antusias. 2, memberikan banyak sentuhan fisik berupa belayan, kecupan, pelukan, dan lainnya. 3, menggunakan bahasa tubuh yang untuk membantu anak memahami kata-kata yang guru ekspresikan. 4, perbanyak mengajak bicara anak meskipun ia belum bisa merespon kata-kata. Tujuannya untuk membuat anak mengerti bagaimana cara berkomunikasi. 5, fokus memberikan perhatian pada anak saat berbicara. Cara efektif berkomunikasi dengan anak usia 3-5 tahun. Di antaranya, 1. Fokus memberikan perhatian saat anak berbicara. 2. Segala sesuatu secara singkat dan jelas agar mudah dijangkau. 3. Perhatikan intonasi bicara dan bahasa tubuh yang digunakan saat berbicara dengan anak. Tujuannya adalah agar tidak adanya emosi saat berkomunikasi. Yang keempat, mengulangi kembali apa yang anak katakan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa guru memahami apa yang ia maksud. Selanjutnya, pertemuan 11 mengenai bentuk komunikasi modern dalam proses pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa menjadi mahir dalam 2 bahasa mungkin akan bermanfaat bagi anak kecil. Anak prasekolah bilingual dapat memiliki keunggulan yaitu dalam perkembangan kognitif, linguistik, dan sosial, menurut Bialystok tahun 2008 dan Hull tahun 2009. Namun, menjadi bilingual pun tidak selalu mendapat keuntungan. Menjadi bilingual dapat menjadikan anak kebingungan karena mereka mungkin merasa sulit berkomunikasi dengan anggota keluarga yang lebih tua dan merasa kurang terhubung dengan tradisi dan warisan keluarga mereka akibat perbedaan bahasa yang digunakannya ketika di rumah dan di sekolahnya. Selanjutnya, pertemuan 12 mengenai mampu menilai dampak psikologis manusia sebagai dasar memahami komunikasi dalam proses pembelajaran. Mengapa seorang guru PAUD harus mampu berkomunikasi dengan ekspresif kepada anak didiknya? Karena agar informasi yang diberikan kepada anak jelas dan dapat dipahami oleh anak. Berbicara dengan ekspresif kepada anak akan menunjukkan bahwa guru tertarik terhadap cerita anak didiknya sehingga mereka akan semakin semangat untuk bercerita. Manfaat lainnya dari berbicara dengan ekspresif kepada anak yaitu akan membangun kepercayaan diri anak dalam hubungan sosialnya, merangsang kemampuan berbicara, dan dapat mengurangi emosi anak karena mereka telah mengungkapkan perasaannya lewat cerita. Selanjutnya, pertemuan 13 mengidentifikasi masalah komunikasi yang muncul dalam PAUD. Yang pertama, ada cara penyampaian informasi guru kepada anak yang kurang komunikatif. 2, komunikasi yang dilakukan guru cenderung satu arah sehingga terlihat guru yang lebih aktif. Yang ketiga, komunikasi yang dilakukan guru membuat anak tidak memiliki dorongan yang kuat untuk mendengarkan penjelasan dari guru, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang terakhir, pertemuan 14 mengidentifikasi strategi komunikasi dan mencari solusi strategi untuk memecahkan permasalahan komunikasi dalam PAUD. Komunikasi yang disarankan untuk diterapkan kepada anak: 1. Gunakan kalimat positif. 2. Tunjukkan mimik muka dan bahasa tubuh yang positif. 3. Upayakan ada kontak mata dan saling melihat. Selanjutnya, cara berkomunikasi yang perlu dihindari untuk diterapkan kepada anak: 1. Pemberian cap atau label. 2. Menggunakan bahasa bayi atau kekanak-kanakan. 3. Menyalahkan, mencemooh, mengejek, menghina, meremehkan, menyindir, membandingkan anak dan lain-lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.